Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan program linear dan berhubungan dengan pemecahan masalahnya. Pembahasannya menggunakan metode grafis, substitusi eliminasi, dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita langsung membahas persoalannya ya. Sebuah perusahaan elektronik memproduksi tape recorder dan amplifier yang prosesnya dilakukan di dua stasiun kerja, yaitu perakitan dan pengetesan. Setiap unit tape recorder memerlukan 2 jam perakitan dan 2 jam pengetesan. Sedangkan setiap unit amplifier memerlukan 4 jam perakitan dan 3 jam pengetesan. Waktu yang tersedia di Departemen Perakitan adalah 72 jam per minggu, sedangkan di Departemen Pengetesan adalah 48 jam per minggu. Kontribusi profit dari tape recorder adalah 25.000 per unit dan dari setiap unit amplifier adalah 50.000. Bagaimanakah formulasi persoalan di atas agar dapat ditentukan strategi produksi terbaik yang memberikan kontribusi profit maksimum? Jadi ini adalah soal cerita, di mana strategi yang pernah saya informasikan di pertemuan kita sebelumnya adalah kalau kita punya soal cerita, strategi tercepat adalah langsung kita bisa ubah dalam bentuk formula ya. Tetapi kalau kita mengalami kesulitan, maka kalian boleh memberikan kode-kode. Misalnya kayak saya berikan tanda-tanda warna ya. Tanda-tanda warna ini kalau masih punya kesulitan, maka terakhir yang harus kalian lakukan adalah buat dia dalam tabel ya. Ini ada saya buatkan dalam tabel. Bentuk tabelnya sederhana, tidak perlu terlalu dibuat sulit, tetapi tabel itu mewakili isi dari soal cerita ya. Misalnya di sini karena dia akan membuat pabrik tersebut ya, atau perusahaan tersebut ingin membuat 2 produk, di mana produknya yang pertama adalah tape recorder, sesingkat dengan TR, dan amplifier ya. Nah, maka 2 bagian inilah yang akan kita jadikan variabel ya, akan kita jadikan variabelnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah formulasi persoalan di atas agar dapat ditentukan strategi produksi terbaik yang memberikan keuntungan maksimum ya. Artinya seberapa banyak dia bisa memproduksi tape recorder dan seberapa banyak dia bisa memproduksi amplifier. Kalau harga jualnya sudah ditentukan, maka keuntungannya akan diperoleh gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah produknya adalah tape recorder dan amplifier, maka sekarang kita lihat bagian-bagiannya ya. Karena setiap proses itu punya stasiun kerja, SK sesingkatnya ya, yaitu apa saja berhubungan dengan perakitan dan pengetesan. Masing-masing informasinya sudah ada. Misalnya ya, tape recorder memerlukan 2 jam perakitan dan 2 jam pengetesan, maka di sini boleh kita tulis 2 artinya satuannya nanti jam ya. 2 jam perakitan dan 2 jam pengetesan. Kemudian di amplifier memerlukan 4 jam perakitan dan 3 jam pengetesan, yang warna pink ini ya. Nah, maka kita lihat bagian amplifier 4 jam dan 3 jam pengetesan, maka kita tulis 4 dan 3 ya. Sedangkan waktu yang tersedia, nah ini waktu yang tersedia ya, ditentukan bahwa 72 jam per minggu untuk bagian perakitan dan 48 jam per minggu untuk bagian pengetesan. Maka di sini saya tulis 72 dan 48. Nah, waktu yang tersedia itu tidak boleh lebih gitu ya. Kalau tidak boleh lebih, nanti tandanya akan seperti apa akan saya jelaskan ya. Kemudian kalau berhubungan dengan keuntungan atau harga jual, nantinya tape recorder harganya 25.000, amplifier harganya 50.000. Jadi sekarang tabelnya udah kelihatan nih sekarang nih ya. Nah, sekarang pada waktu kita ingin menentukan bagaimana fungsi tujuannya ya, karena ini adalah berhubungan dengan profit maksimum, maka kita informasikan maksimum Z sama dengan, nah Z itu kan fungsi tujuannya ya, Z sama dengan berapa fungsi tujuannya?
25.000 kali X1 ditambah 50.000 dikali X2. Jadi seberapa banyak X1 bisa diperoleh, dibuat, maka dikalikanlah dengan 25.000. Seberapa banyak X2 bisa dibuat, maka akan dikalikan dengan 50.000. Maka di situ kita dapat apa? Harga jualnya. Tetapi nilai ini bisa juga kita kecilkan ya. Tapi jangan lupa nanti kita kalikan dengan 1.000 misalnya, kalau kita pakai nilai pembulatan ke bawahnya adalah 25 dan 50.000 menjadi 50 ya. 25 X1 ditambah 50 X2. Ini kita sebut sebagai formula ya. Jadi soal nomor 1 ini adalah soal mencari formula. Tapi nanti di pembahasan kita lanjutan ini kita kerjakan atau kita selesaikan, apakah mau pakai grafis, apakah mau pakai substitusi eliminasi gitu ya. Nah, maka kita kerjakan. Kemudian bagaimana fungsi pembatasnya? Nah, fungsi pembatasnya ini berhubungan dengan waktu yang tersedia. Jadi sekian X1 ditambah sekian X2 dengan tanda pertidaksamaan nanti berhubungan dengan waktu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian braketan 2X1, lihat atasnya X1 ya, 2X1 ditambah 4X2, lihat X2 nya lihat ke atas ya, itu tidak boleh lebih dari 72 jam. Maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan gitu ya. Jadi pertidaksamaan ini sangat penting untuk kita ketahui apakah nanti tandanya sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan ya. Kalau ini tandanya lebih kecil sama dengan. Kenapa alasannya? Karena waktu yang tersedia cuma 72 jam gitu ya. Nah, maka kita tidak boleh lebih dari 72 jam. Nah, yang kedua bagian pengetesan 2X1 ditambah 3X2 itu tidak boleh lebih dari 48, sehingga pembatasnya bisa kita tuliskan menjadi 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 48. Oke ya. Nah, kalau sudah, pembatas selanjutnya adalah bahwa barang yang akan kita produksi atau diproduksi oleh perusahaan tersebut ada. Artinya X1-nya positif, X2-nya positif, bukan negatif ya. Kalau negatif berarti barangnya berutang ya. Boleh barangnya tidak ada, boleh, karena itu di sini pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai formula. Karena pertanyaannya adalah bagaimanakah formulasi persoalan di atas. Nah, berarti soalnya selesai sampai di sini. Ini kasus untuk penyelesaian soal bab 2. Tetapi nanti pembahasannya tidak selalu seperti ini ya. Jadi mungkin nanti dalam ujian kalian berhubungan dengan soal cerita, kemudian nanti dari soal cerita itu kalian buat, mungkin boleh dibuat tabelnya untuk memudahkan kalian sendiri. Kemudian nanti bagaimana formulanya, yaitu berhubungan dengan fungsi tujuan, berhubungan dengan pembatas. Itu ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, artinya pada waktu nanti kita menyelesaikan suatu fungsi tujuan, apakah nanti nilainya memaksimumkan atau meminimumkan, itu nanti ada triknya ya. Ada triknya, saya akan informasikan, tapi nanti masuk ke metode simplex. Triknya itu kita gunakan ya. Bentuk umumnya gini kan, Z sama dengan AX1 ditambah BX2. Pembatasnya CX1 ditambah DX2. Lebih kecil sama dengan E misalnya ya. Atau Fx1 plus HGX2 lebih besar sama dengan H gitu. Ya. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan persoalan program linear ini dengan grafik, maka boleh kita selesaikan bentuk ini dengan grafik. Kenapa? Karena variabelnya ada 2. Jadi syarat bisa diselesaikan suatu persoalan dengan grafik, dengan metode grafik adalah apabila variabel yang ditanyakan ada 2 variabel. Kalau lebih dari itu nggak bisa dia, ya nggak bisa. Jadi itu kelemahan grafik, itu cuma bisa untuk menyelesaikan variabel yang cuma ada 2 ya. Kalau variabelnya 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita bisa pakai substitusi eliminasi ya. Boleh pakai substitusi, boleh pakai cara eliminasi, atau boleh pakai kombinasi antara kedua sistem ini. Jadi metode substitusi kita gabungkan dengan metode eliminasi atau sebaliknya
ya. Nah, yang paling penting dalam metode grafik itu adalah menentukan tanda arsir ya. Walaupun minggu kemarin sudah saya informasikan, saya ulangi kembali. Kalau kita punya sumbu X1 dan X2, jadi kalau kita pakai X1 X2 maka X1 adalah di sumbu X, Y2 X2 adalah di sumbu Y ya. Cara menentukan arah sumbunya, sehingga pada waktu kita menyatakan ada suatu persamaan di mana X2-nya lebih kecil sama dengan 3 ya, maka garis kita buat ini, oh 3 di sini, garis oleh kita yang warna merah ini ya. Kemudian kita arsir, kemana arsirnya? Arsirannya ke arah bawah. Kenapa? Karena tandanya lebih kecil sama dengan kita arsir ke arah bawah, jadi warna hijau ini ya arsirannya. Tetapi bila X1-nya lebih besar pada suatu nilai, misalnya di sini X1 lebih besar sama dengan 5, lihat angka 5, buat garisnya, kemudian kita arsir. Kenapa arsir ke kanan? Karena tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jadi kalau tandanya nanti lebih kecil sama dengan, maka tandanya apa? Tandanya ke arah kiri. Apa bedanya arsiran lebih besar saja atau lebih besar sama dengan? Ya, yang perlu kalian ketahui, kalau X1-nya lebih besar sama dengan 5, maka arsirannya itu menempel di garis angka 5 gitu ya. Jadi kalau ini ada garisnya pada titik 5, maka arsiran itu tepat menempel di situ, semuanya menempel. Jadi dari garis kita tarik arah ke arah mana? Ke arah kanan gitu ya. Tetapi kalau X1 lebih besar 5, maka arahnya ke kanan arsirannya, tapi dia tidak menempel arsirannya di garis yang ada angka 5 ini. Itu bedanya ya. Jadi sama kasusnya seperti pembahasan kalau kalian masih ingat di matematika 1 ya, yang berhubungan dengan tanda pertidaksamaan. Nah, kemudian bagaimana kalau ya, misalnya nih kita punya persamaan, misalnya ya, A X1 plus B X2 lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Anggaplah saya bilangnya garisnya ke sini nih, garisnya nih. Ya, kita arsir. Kita arsir. Ini garisnya nih. Ya. Kemudian yang ini kita arsir. Ya, yang satu kan lebih kecil ya, turun ke bawah, yang kuning. Yang hijau yang ini persamaan CX1 plus DX2 lebih sama dengan 10. Nah, lihat, jadi kita tahu ya arsirannya itu kemana arahnya ya pada suatu persamaan. Ini sudah sedikit saya bahas di pembahasan kita di minggu kemarin ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sekarang kita buat contoh, misalnya kalau kita pakai grafis kayak apa hasilnya ya. Kalau kita pakai grafis, misalnya kita punya suatu sumbu X1 X2 ya. Kemudian di sini ada garis X2 lebih kecil sama dengan 5 ya. Ini X2, ini titik 5, ini garisnya yang warna merah. Kemudian kita arsir, maka arsiran hijau inilah yang menyatakan X2 lebih kecil sama dengan 5 ya. Kemudian ada suatu persamaan lagi, misalnya ya, X1 lebih besar 1 sama dengan 1. Kita tarik garis angka 1 ke atas. Kemudian karena dia lebih besar, tandanya kemana arahnya? Arahnya arsirannya ke arah kanan, yang warna hijau ini ya, arah kanan. Nah, karena X1 dan X2 nya positif, maka ya kita sangat tergantung dari persamaan di pembatas lain, yaitu AX1 plus BX2 sama dengan 3 misalnya. Kalau garisnya arahnya ke sini nih ya. Nah, kita arsir, maka arsiran ini ya, ini kan arahnya ke bawah ya, yang kuning. Maka arsiran yang segitiga ini menyatakan daerah visible ya. Nah, kalau kita punya persamaan Z-nya maksimum kan 2X1 plus 3X2, dan kita pakai pemisalan pembahasan yang lalu, yang perlu saya jelaskan yang lalu, maka kita dapatkan X2-nya 3, X2-nya 0, X1-nya 3, berarti 3,0. 3,0 di sini. Ya.
Kemudian kalau X1-nya 0, dapatnya X2-nya sama dengan 2. Maka kita tarik garisnya, ya. Kita tarik garisnya. Ini yang kita sebut sebagai garis tangan. Garis tangan ini kita akan geser kemana arahnya? Kita akan geser ke arah kanan atau ke arah atas, ya. Kita geser sejajar ya dengan garis putus-putus ini, ya. Sehingga titik terjauh yang kita dapatkan pada waktu dia berpotongan itu yang menyatakan titik yang paling maksimum, ya. Nah, tetapi kalau misalnya soalnya minimum, pada waktu kita geser ke arah kiri atau ke arah bawah, gitu ya. Kita geser ke arah kiri, jadi sejajar ya kita geser. Kalau ini ke arah kanan, kita geser ke arah kiri. Maka titik terjauh yang kita dapatkan itu merupakan titik minimum. Kalau soalnya minimum. Jadi sifat soal ini fleksibel, ini cuma pemisahan saja, ya. Nah, sekarang kenapa ini dapat angkanya 6 sedangkan di fungsi tujuannya Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2? Karena ini 6 ini adalah cara kita untuk mendapatkan garis tangan dengan cara mengalihkan nilai konstanta yang ada di depannya. 2 dikali 3 sama berapa? Sama dengan 6. Nah, sehingga garis tangannya bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, ya. Tapi nanti akan saya jelaskan apa sih kelemahan dan kelebihan grafis, ya. Nah, yang paling utama, ya, yang harus kalian kenal di dalam pembahasan kita ini, ya, grafis itu perlu ketelitian dalam menggambar. Karena itu kalian wajib memiliki kertas berpetak misalnya. Kalian perlu kertas milimeter blok. Jadi kita perlu ketelitian untuk menggambarnya dan menarik garis skalanya harus betul sehingga angka yang kita dapatkan mendekati, gitu ya. Ini soal pendekatan. Nah, kita tidak ada hitung-hitung di sini, ya. Tidak ada pakai substitusi eliminasi sehingga X-nya dapat, tidak. Tapi pada waktu misal ya, di sini kita dapatkan nilainya 3,2,5 misalnya. Anggaplah di sini ya titik terjauhnya nih. Nah, maka kita masukkan 3,2,5 itu di mana? Di X1 dan X2 di soal Z. Jadi 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 2,5, nah, gitu ya. Hasil Z-nya didapatkan, oh sekian misalnya. Ya, maka itu yang kita sebut sebagai cara menggunakan grafis. Ya. Jadi kelemahannya itu. Sedangkan kenyataannya dalam prosedurnya saya saja membuat garis ini perkiraan kira-kira, sehingga pada waktu kita ingin menentukan garis terjauhnya pun jadi kita tidak terlalu yakin. Kenapa? Karena tidak menggunakan kertas berpetak, karena tidak menggunakan kertas milimeter blok, ya. Jadi perlu ketelitian dan penggunaan alat media yang tepat, ya, alat tulis lembar kerja yang tepat, ya. Nah, karena itulah orang lebih menyukai menggabungkan antara grafis. Oke lah pakai grafis, tapi nanti dalam perhitungannya kita coba titik potong ini berapa ya nilainya ya, nah gitu ya. Titik potong ini kita bisa dapatkan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan persamaan, substitusi eliminasi, ya, sehingga titik potong ini bisa diketahui. Oke, tadi kita geser contoh selanjutnya ya. Di sini kita akan mencari formula, ya. Soalnya panjang memang, ya. Kadang dalam soal itu sudah ada tabelnya, seperti soal ini nih. Soal ini ada soal cerita tapi ada tabelnya, ya, sehingga memudahkan kita untuk apa? Untuk menyelesaikan soal tanpa lagi membuat tabel, ya. Seorang pedagang buah-buahan membeli buah duku dari 3 petani. Kualitas buah ini biasanya dinyatakan dengan kategori dengan besarnya. Diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu besar, sedang, dan kecil. Berikut ini adalah data harga dan presentasi ukuran buah yang dimiliki oleh masing-masing petani, ya. Misal nih, petani 1, petani 2, petani 3. Petani 1, ya, harga jual per kilo dia jual berapa? Dia jual 5.000. Petani 2 dia jual 4.000. Petani 3 dia jual 3.000. Oh, ternyata petani 1 jualnya lebih mahal dibandingkan petani yang lain. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat presentasi ukuran buah yang dijualnya itu, ukurannya besarnya 40%, sedangnya 40%, dan kecilnya ternyata 20%. Jadi lebih banyak besar dan sedang dibandingkan kecil, ya. Sedangkan yang jual 4.000 besarnya 30%,
sedangnya 35% dan kecilnya 35%. Jadi yang besarnya jauh lebih sedikit. Apalagi yang jual 3.000, yang besarnya cuma 20%, yang sedangnya 20%, dan rata-rata kecil gitu ya. Rata-rata kecil gitu, sekitar 60.000. Gitu ya. Nah, sekarang ini tabelnya nih, kita baca dulu tabelnya. Sedangkan kalimat selanjutnya, kebutuhan minimum pedagang tersebut akan masing-masing kualitas setiap bulannya adalah ukuran besarnya 50 kilo, ukuran sedangnya 30 kilo, dan ukuran kecilnya 300 kilo. Modal perusahaan itu saat ini hanya mampu untuk membeli maksimum 500 kilo dari masing-masing petani. Ya, formulasikan persoalan ini untuk meminimumkan ongkos. Jadi ini kalimatnya Z-nya minimum, ya, Z-nya minimum. Nah, sekarang pada waktu di sini ada informasi kebutuhan minimum, maka kalau dibilang kebutuhan minimumnya 500, maka boleh tandanya adalah lebih besar sama dengan dari 500, lebih besar dari 300, lebih besar dari 300 sesuai dengan data yang ada di sini, 500, 300 kilo. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, ya, kalau sudah, maka tugas kita adalah membuat formulanya. Nah, bagaimana Z-nya? Kalau petani itu masing-masing kita kasih variabel, maka variabel itu bukan dinilai apa? Dinilai dukunya besar, sedang, kecil, tapi ada di petaninya. Ya, ini kan karena petani 1 menjual, petani 2 menjual gitu ya. Maka petani 1 X1, petani 2 X2, dan petani 3 X3. Sehingga minimum fungsi tujuannya adalah minimum Z sama dengan 5.000 X1, ya, 5.000 ini ya, ditambah 4.000 X2, ditambah 3.000 X3. Jadi soalnya ini dapat oleh kita nih. Fungsi apa nih? Ini formula fungsi tujuannya, yaitu minimum. Nah, sekarang pembatasnya apa saja? Pembatasnya sudah lebih gampang, karena apa? Tabelnya sudah terbentuk. Maka kita dapatkan bawah ya, 40 X1, kita lihat bagian besar dulu. 40 X1 ditambah 30 X2 ditambah 20 X3 tidak boleh lebih banyak dari 500 kilo. Ya, tidak boleh lebih banyak. Maka kalimat persamaannya menjadi yang lihat ini. Ya, lebih besar sama dengan 500. Oke ya. Yang kedua, lihat yang bagian sedang, 40 X1 ditambah 35 X2 ditambah 20 X3 lebih besar sama dengan 300. Dan yang terakhir, 20 X1 ditambah 35 X2 ditambah 60 X3 tidak boleh lebih besar dari 300 kilo. Nah, sekarang ada lagi nih klausalnya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan modal. Kalimatnya gini, modal perusahaan itu saat ini hanya mampu untuk membeli maksimum 500 kilo dari masing-masing petani. Dari masing-masing petani ya. Maka kalau kita kali 3, maka berapa nilainya? 1.500. Maka di sini pembatas berikutnya tidak boleh lebih besar dari 1.500 kilo. Ya. Dari mana? Dari masing-masing petani. Artinya X1 ditambah X2 ditambah X3 karena masing-masing petani ya. Maka tidak boleh lebih besar atau lebih kecil sama dengan dari 1.500 kilo. Nah, jadi pembatasnya ini kita harus baik-baik, baca baik-baik. Jangan ada yang tertinggal ya. Jangan ada yang tertinggal. Semuanya kita pakai dan semuanya menjadi formula. Apakah yang berhubungan dengan fungsi tujuan Z minimum ataukah yang berhubungan dengan pembatas. Oke ya. Saya harapkan kalian membaca buku yang saya sudah berikan pada kalian untuk dipelajari ya. Nah, ya. Kita akan masuk bab 3. Bab 3 itu artinya pemecahan masalah. Jadi bab 2 itu contoh soal sampai mencari formula. Tetapi bab 3 itu
selain contoh soal dan mencari formulanya, tapi kita juga harus mencari nilainya, berapa X-nya, ya, berapa X1-nya, berapa X2-nya, berapa X3-nya. Artinya setiap variabel yang ditanya harus dicari nilainya. Nah, nanti prosesnya sama seperti yang tadi sudah sedikit saya uraikan, bisa pakai grafis, bisa pakai substitusi eliminasi, ya. Nah, sekarang saya sudah informasikan tadi bahwa grafis itu maksimum 2 variabel, ya. Variabelnya boleh acak-acak kah? Boleh, ya. Karena namanya variabel kan bisa X1 dan X2, bisa X2 dengan X4, bisa X3 dengan X10 gitu ya. Tapi cuma 2 variabel. Apapun nilai variabelnya, ya. Misalnya saya punya soal maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 4X2, ya. Kalau kita maksimumkan, ya, maka soalnya kita ubah dia dalam grafis. Kalau kita grafis itu sebetulnya cara kita untuk melihat persoalan, ya, cara kita untuk melihat persoalan. Jadi kalau kalimatnya maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 4X2, ini merupakan fungsi tujuannya. Sedangkan pembatasnya adalah X1 plus X2 lebih besar sama dengan 4 dan X1 min X2 lebih kecil sama dengan 20, ya. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah mencari bentuk grafisnya, ya. Dari X1 plus X2 lebih besar sama dengan 4, ya. Kalau kita mencari dengan grafis, berapa nilai X1 dan X2 nya, titik potongnya? Oh, kalau X1 nya 0, X2 nya 4. Kalau X2 nya 4, X2 nya 0, maka X1 nya 4. Oh, berarti 4 dengan 4 gitu ya. Kita tarik garis, maka yang merah ini itu adalah garis dari persamaan yang pembatas yang pertama, ya. Yang kedua, ya, kita pakai pemisalan juga. Kalau X1 nya 0, ini cara cepat ya. Kalau X1 nya 0, maka berapa X2 nya? Oh, X2 nya min 2. Nah, di sini kita tuliskan ya, 0, min 2. Di mana dia titiknya? Oh, di sini di bawah, ya. Kemudian kalau X2 nya X1 nya 0, ya. Kalau X1 X2 nya 0, berapa X2 nya? Oh, X2 nya 1. Maka kita dapatkan 1,0. Dari 0,2 min 2 dan 1,0 kita tarik garis ke atas, ya. Dan kita cari titik potongnya. Cari titik potongnya. Lihat arsirannya. Arsirannya yang ini ke arah atas. Karena apa? Karena tandanya lebih besar sama dengan. Kemudian yang kedua, arsirannya kemana arahnya? Ke arah bawah. Dan tandanya pun harus kita ketahui. Nah, sekarang pada waktu kita mau pakai garis tangan, ini ya, sebetulnya tanda garis tangan ada lebih cepat lagi caranya. Pada waktu Z sama dengan 3X1 ditambah 4X2, maka X1 akan di titik 4 dan X2 nya akan di titik 3. Jadi dia bertukar gitu ya. Nah, garis tangannya ini nih langsung kita dapatkan. Walaupun prosesnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Garis putus-putus ini garis tangannya, dan kita geser dia kemana gesernya, ya. Garis tangan itu merupakan skala, ya. Dia tidak dominan harus ada di sini. Dia bisa juga berada di sini, bisa juga ada di sini. Yang penting sejajar. Dan kita geser dia, ya. Kita geser dia. Pada waktu kita geser, nah kan kita akan dapatkan, ya. Kalau kita geser ke arah kanan, maka mencari titik maksimum. Kalau kita geser ke arah kiri, maka dia akan mencari titik minimum. Ya, semua tergantung soal ya, jadi hati-hati, perhatikan baik-baik. Nah, titik potong ini berapa nih titik potong ini? Nah, karena kita belum tahu, maka kita perlu apa? Kita perlu mencari nilainya dengan cara eliminasi dari 2 pembatas. Jadi misalnya dari X1 plus X2 lebih besar sama dengan 4, kita jadikan X1 plus X2 sama dengan 4. Dari 2X1 min X2 lebih kecil sama dengan 2, kita ubah menjadi 2X1 min X2 sama dengan 2. Maka kita eliminasi,
Ya. Kenapa kita eliminasi? Bisa kita jumlah bisa kita tambah ya, kurang tambah ya. Tergantung dari variabel mana yang mau kita hilangkan. Oh, ini X2 bisa kita hilangkan dengan cara apa? Kita jumlah. Maka ini kita dapatkan 3X1 yang X2 nya habis 2 plus 4 6 ya. X1 sama dengan 2 ya. Kalau X1 sama dengan 2 kita substitusikan ke atas. X1 sama dengan 2 berarti 2 dikali 2 min itu ya, min X2 sama dengan 4. Nah, bisa kita dapatkan, oh ternyata kita dapatkan X2 nya sama dengan 2 misalnya. Atau kita mau pakai persamaan atas, jadi persamaan mana aja boleh ya, mau persamaan atas, persamaan bawah untuk mendapatkan nilai X2 yang belum didapatkan. Tapi kita ketahui kalau X1 2, X2 nya berapa dapatnya? 4. Oh 2. Atau kita kurangi 4 kurangi 2 pun 2 dapatnya ya. Maka kita masukkan nilai X1 dan X2 yang sudah kita peroleh di mana? Di persamaan Z. Nah, jadi 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Oh, ternyata hasilnya adalah 14. Gitu ya. Ini kita sebut sebagai proses mencari suatu nilai. Ya. Nah, karena di sini ada beberapa titik, sebetulnya kalau kita pakai cara grafis dan cara substitusi eliminasi itu lebih cepat. Kenapa? Kita bisa memperkirakan titik-titik di mana yang terjauh, di mana yang merupakan titik potong, ya. Nah, tetapi kalau misalnya persoalannya berbeda, titik potongnya banyak, maka semua titik potong itu wajib kita coba. Ya, nanti angka yang terbesar, Z yang terbesar, maka kalau di maksimum, maka itulah yang kita pilih. Kalau dia mencari minimum, maka Z terkecil itu yang kita pilih. Jadi semua tergantung persoalan ya, atau masalah. Nah, arsiran sederhana yang perlu kalian ketahui, kalau saya punya garis ya dari suatu persamaan di mana tandanya lebih besar, maka garis arsirannya ke atas ya. Atau kalau dia bentuknya garis seperti ini, garisnya ke arah kanan ya. Kalau tandanya lebih kecil, maka arsirannya ke arah kiri ya. Ini cuma sebagai pengingat saja supaya kalian paham tentang arah arsir ya. Nah, pembahasan kita yang sudah atau yang nanti kita lakukan, satu lagi ya, selain metode grafis di program linear ada metode simplex. Nanti metode simplex ini kita bahas minggu depan ya. Jadi hari ini kita bahas semuanya yang berhubungan dengan metode grafik substitusi eliminasi. Minggu depan kita masuk metode simplex ya. Nah, variabelnya berbeda. Kalau grafis terkendala dengan maksimum 2 variabel, kalau substitusi eliminasi bisa lebih banyak ya. Kalau simplex bagaimana? Oh, simplex variabelnya nggak ada masalah itu ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di grafis dan substitusi eliminasi, maka bisa diselesaikan di metode simplex ya. Kalau pembahasannya, kalau kalian lihat ya, kenapa dia linear? Karena X1 ditambah sekian X2 gitu ya, tidak ada pangkat. Tetapi kalau yang kita bahas di pertemuan kita sebelumnya, pakai metode substitusi, pakai metode klasik, pakai metode Lagrange, ini variabelnya variabel jamak, artinya dia non linear ya, pangkat. Jadi X-nya variabelnya berpangkat. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu diingatkan kembali bahwa pada metode grafis, karena dia ada 2 variabel dan fungsi tujuannya tidak selalu maksimum, bisa juga minimum. Pembatasnya pun sama, bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Simbolnya pakai huruf Z. Ya. Nah, kalau misalnya saya punya soal, misalnya ini karakter itu ya, karakter soal di program linear. Ya. Maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2, pembatasnya diketahui misalnya. X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 10, 2X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 5 misalnya, dimana X1 X2 nya positif, maka memudahkan kita untuk bisa menyelesaikannya. Tetapi ternyata soal kita tidak langsung seperti ini. Soal kita itu rata-rata bentuknya adalah soal cerita. Dari soal cerita
kita ubah dia menjadi bentuk formula. Nah, formula ini jadi artinya apa? Pada waktu kita salah menerjemahkan formulanya, maka solusi yang kita dapatkan pun kemungkinan besar jadi salah. Ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati menyelesaikan soal-soal program linear walaupun mudah. Nah, kemudian misal lagi ya, fungsi tujuan. Nah, kalau tadi maksimum ya. Nah, ini bedanya nih, kebanyakan ya. Kebanyakan yang saya informasikan. Kalau maksimum, pembatasnya itu kebanyakan tandanya lebih kecil sama dengan. Oke ya. Untuk mengingat saja nih. Jadi, maksimum kalau persoalan fungsi tujuan yang maksimum kebanyakan walaupun tidak selalu ya, bahwa pertidaksamaannya tandanya lebih kecil sama dengan. Tetapi kalau fungsi tujuannya minimum, jadi kalau maksimum lebih kecil sama dengan, kalau minimum itu tandanya sebaliknya, lebih besar sama dengan. Oke ya, kalau tanda X1 X2 positif tetap sama. Ya, itu ya, kebanyakan seperti itu. Nah, yang jadi kendala kita adalah pada waktu bagaimana kita menyelesaikan fungsi tujuan maksimum dan minimum. Kalau kita mencari fungsi tujuan maksimum, maka pada waktu kita punya garis tangan di persamaan Z, itu kita geser dia ke arah kanan atau ke arah atas. Ya. Dan harus kalian ingat bahwa penggeseran itu berhubungan dengan nilai skalanya. Jadi sifatnya ini adalah skala sebetulnya. Ya, garis tangan itu bisa digeser membesar dan mengecil gitu ya. Jadi kita geser seperti ini. Tetapi kalau dia minimum, dia sebaliknya turun. Ya, bisa begini, bisa turun tergantung dari Z-nya. Ya. Jadi kalau fungsi tujuannya minimum, kita geser ke arah bawah atau ke arah kiri. Gitu ya, kita gesernya. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Yang pasti harus kita dapatkan apakah daerah visible-nya ada atau tidak. Jadi kalau daerah visible-nya ada, kemungkinan besar nilainya atau hasilnya akan kita dapatkan. Ya. Tetapi bisa juga daerah visible-nya itu tidak ada. Gitu ya. Tidak selalu ada ya, ingat ya. Jadi bisa juga tidak ada kalau pembuatan soalnya sembarangan ya, mungkin juga daerah visible-nya tidak ada, bisa juga ya. Jadi sebaiknya kalian coba gambarkan daerah visible-nya ada atau tidak dari arsiran ya. Daerah visible itu adalah daerah yang memungkinkan, sama seperti ini ya. Ini ada suatu grafik, kemudian ada arsirannya. Arsiran dapatlah misalnya yang warna ini ya, arsirannya yang warna hijau nih. Nah kemudian, yang daerah inilah yang kita sebut sebagai daerah visible, daerah yang merupakan arsiran dari semua pembatas yang ada. Ingat ya, daerah visible itu daerah yang merupakan arsiran dari semua pembatas yang ada. Jadi dia merupakan irisan dari keseluruhannya, gabungannya. Nah kalau minimum, ini contoh minimum ya. Jadi kalau minimum garis pembatasnya ada di sini, misal nih ya, ini grafiknya misalnya seperti ini nih. Maka kita geser kemana? Kita geser ke arah bawah atau ke arah kanan, sehingga titik terjauhnya misalnya didapatkan titik ini misalnya ya. Maka itulah yang kita sebut sebagai titik yang paling optimum. Ya misalnya ini garis tangannya putus-putus, kemudian digeser ke arah bawah atau ke arah kanan kiri, maka kita dapatkan nilai titik terjauh. Maka itulah yang kita sebut sebagai titik optimum. Ya, titik maksimumnya. Ya, ini contoh-contoh yang biasanya muncul pada waktu kita sudah gambarkan daerah arsirannya, ya, daerah visible. Nah, sekarang soal yang sama, ini soal yang tadi, ya. Kita akan coba selesaikan. Kalau tadi kan belum diselesaikan, ya. Sekarang kita coba selesaikan. Soal yang sama, saya tidak bacakan kembali. Jadi fungsi tujuan maksimum tadi sudah diinformasikan oleh kita, 25.000 X1 ditambah 50.000 X2. Nah kalau kita, jadi pembulatannya itu bisa macam-macam ya. Kalau saya nih misalnya saya ubah dia biar nanti grafiknya nggak terlalu besar karena agak susah juga, maka saya bagi atau saya simpan 5.000 misalnya. Kalau kita simpan 5.000 maka kita dapatkan 5X1 ditambah 10X2 ya, dari soal yang tadi. Nah pembatasnya
Pembatasnya pun kita sesuaikan ya. Kita dapatkan 2x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 72. Nah, untuk mendapatkan titik potongnya kita pakai pemisalan ya. X1, bila X1 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 18. Dari mana? Kita lihat saja yang ini ya. Kalau X1 ini 0, maka sisanya adalah 4x2 sama dengan 72. Berarti X2 sama dengan 72 dibagi 4, 18. Maka dapatnya 0,18. Di mana titik 0,18? Di sini. Ya, di sini nih. Kemudian yang selanjutnya, kalau X2 nya sama dengan 0, X1 nya sama dengan 36, maka kita dapatkan 36,0. Di mana? Oh, di sini di ujung. Setelah itu kita pakai penggaris dan kita garis dia. Ya, ini kebetulan saya nggak pakai penggaris ya. Susah untuk mencoba pakai penggaris. Jadi perkiraan saja. Nah, setelah itu di pembatas kedua kita lihat 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 48. Kita pakai pemisalan juga, kita dapatkan ini ya pemisalannya. Kalau X1 nya 0, X2 nya sama dengan 16. Kalau X2 nya 0, sama dengan X1 nya sama dengan 24. Maka kita dapatkan titiknya adalah 0,16 dan 24,0. Di mana ini? Yang kedua nih ya. 16 dengan 24. Tarik garis juga oleh kita. Nah, karena persoalan pembatas pertama arsiran yang warna kuning arahnya ke bawah. Persamaan pembatas 2 arsirannya berwarna yang ini ya. Kita geser kemana arahnya? Hijau, geser juga ke bawah. Maka karena X1 dan X2 nya positif, maka inilah segitiga inilah ya yang warna pink ini ya, inilah yang merupakan daerah visible. Daerah visible itu daerah yang memungkinkan mempunyai nilai hasil pada bidang-bidang yang dikerjakan ya. Nah, pada waktu kita menggunakan sumbu fungsi Z 5x1 plus 10x2 sebagai garis tangannya, di mana adanya 5 dengan 10 ya. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya 5x1 dan 10x2, artinya x1 nya sama dengan 10, x2 nya sama dengan 5. Jadi sebaliknya ya, kita tarik garis. Atau kita pakai pemisalan yang sebelumnya, kita kalikan 5x1 ditambah 10x2 sama dengan 50. Dari mana 50? Oh, 50 didapatkan dari 5 dikali 10, konstanta dikali konstantanya ya. Kalau kita misalkan x1 0, kita dapatkan x2 nya 5. Oh, di sini nilainya, titiknya nih ya. Kalau kita pakai nih x2 nya 0 dan x1 nya kita dapat 10. Oh, dia ada di sini. Maka garis putus-putus ini akan kita geser kemana? Akan kita geser ke arah atas atau ke arah kanan ya. Kalau kita geser terus, maka kita perlu bantuan ya penggaris, misalnya kita geser sejajar terus, maka kita dapatkan titik terjauh ya. Maka 0,16 ini adalah yang paling optimal. Kita masukkan nilainya di persamaan Z. 25.000 dikalikan 0 ditambah 50.000 dikali 16, dapatlah nilainya yang kita sebut sebagai nilai optimal. Gitu ya. Ini kita menggunakan cara grafis ya, menggunakan cara grafis. Nomor 2 ya. Ini pembahasannya juga sama ya, kita selesaikan dengan menggunakan metode yang kita pelajari. Jadi sebuah perusahaan membuat dua jenis produk, ada A dan B. Harga jual produk A adalah 20.000 per unit, sedangkan produk B dijual dengan harga 300 per unit. Untuk membuat satu unit produk A dibutuhkan waktu 2 jam orang atau man hours ya, sedangkan untuk satu unit produk B diperlukan 6 jam orang. Jumlah pekerja adalah 2 orang, masing-masing bekerja 8 jam per hari, termasuk istirahat selama 30 menit. Untuk satu unit A dibutuhkan 6 kg bahan baku, sedangkan setiap unit B membutuhkan 3 kg bahan baku. Harga per kilogram bahan baku adalah 1.500. Upah pekerja per jam orang adalah 2.000. Jika bahan baku yang tersedia per hari adalah 40 kilo, bagaimanakah formulasi persoalan ini agar diperoleh kontribusi profit maksimum? Jadi ya, dalam soal ini ada kalanya saya cuma menjelaskan
formulanya, tapi kebanyakan memang langsung kita selesaikan karena ini sekalian ya, jadi kita membahas soalnya tidak bolak-balik ya. Formulanya dapat, nah kemudian kita coba selesaikan bagaimana formula itu bisa kita dapatkan, walaupun pertanyaannya cuma mencari formula ya di soal ini. Nah, sekarang kita lihat ya fungsi tujuannya. Maksimumkan ya Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Nah, ini bisa kita buat singkat ya. Kenapa ini berhubungan dengan 20.000 dan 30.000? Nah, saya kembali lagi. Karena berhubungan dengan apa? Harga jual per unit. Satu 20.000, yang satu 30.000. Oke ya. Maka Z-nya kita dapatkan 2X1 ditambah 3X2 dengan catatan nanti kita kalikan hasilnya kembali dengan 10.000. Kemudian pembatasnya, karena ini adalah fungsi tujuan maksimum, pembatasnya di sini diinformasikan ya. 2X1 ditambah 6X2 lebih kecil sama dengan 15. Maka kita lihat lagi di sini berapa nilainya ya. Berapa nilainya. Jadi perhatikan baik-baik soal ini. Kalau kalian punya kesulitan, maka ubahlah dalam bentuk tabel. Kalau tidak pun tidak apa-apa, bisa langsung seperti saya ini. Ya. Nah, pembatas yang kedua, 6X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 40. Nah, lihat ya, yang satu 15, satu 40. Nanti kalian lihat di cross check kembali di soalnya itu kenapa dia seperti itu. Ya. Nah, kemudian pembatasnya ini banyak karena berhubungan dengan harga, misalnya biaya tenaga kerja, pembayaran. Nah, kemudian 12.000 X1 ditambah 4.500 X2 lebih kecil sama dengan 60.000. Kemudian ada lagi 8.000 X1 ditambah 24.000 X2 lebih kecil sama dengan 30.000. Nah, setiap fungsi pembatas atau persamaan pembatas ini kita perlu mencari garis potongnya atau garisnya seperti apa ya. Misal yang pertama kita dapatkan 0,0 dengan 2,5 ya. 2,5 ini titiknya nih, ini dengan 7,5. Nah, ini ya, tarik garis oleh kita. Setelah tarik garis, jangan lupa arsir. Kemana arsirannya? Ke arah bawah ya. Kemudian yang lainnya di fungsi pembatas yang kedua kita dapatkan nilainya 0 dengan 1,33, 13,3. Di mana dia nilainya? 0,0 dengan paling atas nih 13,3 ya. Kemudian dengan 6,6 garis di sini nih. Kita tarik garisnya. Oh, ini titik potongnya nih. Ya. Artinya semua titik potongnya kita dapatkan dan arsirannya semuanya ke arah mana? Ke arah bawah. Sehingga sebetulnya pada waktu kita mau menentukan daerah visible, maka daerah visible itu daerah yang paling semuanya kena, gitu ya, paling semuanya kena. Maka daerah inilah yang merupakan daerah visible. Segitiga kecil paling bawah ya, daerah visible. Kemudian pada waktu kita ingin mendapatkan garis tangan, ya, pakai ini ya, Z sama dengan 2X1 plus 3X2, 2 dikali 3, 6. Boleh pakai pemisahan. Jadi cara ini banyak macam-macam ya. Boleh cara cepat, boleh cara lambat. Nah, silakan kalau yang kalian sudah pahami ya. Nah, sehingga garis tangan putus-putusnya kita dapatkan di mana? Di titik 0,2 di sini ya, dengan 0,3. Kemudian kita tarik apa? Kita tarik garis ke arah atas atau ke arah kanan. Kenapa? Karena fungsi tujuannya adalah maksimum. Maka pada waktu kita geser, kita akan dapatkan titik terjauhnya. Misalnya di sini dapatnya 3,75 dengan 0. Maka kita kalikan dengan Z-nya. Z sama dengan 20.000 dikali 3,75 karena S1-nya 3,75, X2-nya 0 ditambah 30 kali 0. Maka inilah yang kita sebut sebagai nilai optimal. Gitu ya. Jadi persoalan grafis sangat memerlukan skala. Ya, sangat memerlukan penggaris untuk membantu kita menentukan skalanya dengan tepat. Ya, kalau kalian pakai milimeter block mungkin jauh lebih bagus lagi, atau pakai kertas pepetak pun lumayan ya, masih bisa kita dapatkan. Nah, kemudian soal selanjutnya
seorang petani memiliki 7 hektar tanah, sedang memikirkan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung, berapa hektar yang harus ditanami gandum. Dia mengetahui bahwa jika ditanami jagung, setiap hektar tanah akan menghasilkan 10 ton jagung. Untuk ini diperlukan 4 jam orang setiap minggunya. Jika ditanami gandum, hasilnya adalah 25 ton per hektar dan diperlukan 10 jam orang per minggunya. Setiap kilogram jagung dapat dijual seharga 30 rupiah, sedangkan harga jual gandum adalah 40 rupiah per kilo ya. Nah, saat ini petani tersebut hanya memiliki 40 jam orang setiap minggunya karena ada peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap petani untuk menghasilkan gandum paling sedikit 30 ton setiap kali panen. Bagaimana formulasi persoalan ini agar petani tersebut dapat menggarap tanahnya secara optimal? Nah, kalian perhatikan baik-baik. Ternyata soal ini bisa kemana-mana contohnya. Apakah di bidang pertanian, apakah di bidang industri, apakah di bidang-bidang yang lain, ekonomi dan lain-lain bisa saja. Ya, artinya materi ini kemungkinan juga dipelajari oleh kawan-kawan kita yang ada di prodi lain, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita buat tabel sebetulnya jauh lebih ringkas. Ya, jagung, gandum, jagung X1, gandum X2. Jam orang ya 4, 10, kapasitasnya 40. Tandanya lebih kecil sama dengan ya. Kalau hasil panen 10 ton, 25 ton, kapasitasnya 30 ya, lebih besar sama dengan. Harganya 30 dan 40. Sehingga fungsi tujuannya lebih mudah kita dapatkan. Z sama dengan, lihat ya tabelnya tidak saya perlu pakai garis ya, tapi kalian bisa pahami. Z sama dengan 30 X1 ditambah 40 X2. Pembatasnya ini ya, 4X1 ditambah 10 X2 lebih kecil sama dengan 40. Yang satu lagi 10X1 ditambah 25 X2 lebih besar sama dengan 30. Lihat, perhatikan ya, tandanya tidak selalu harus tanda lebih kecil, tadi juga lebih besar di sini. Itu ya. Itu ini mencari formula. Kemudian soal-soal yang lain, ini soal-soalnya pun ini tadi sudah soalnya kita bahas, tapi kita akan mencari nilainya ya. Akan cari nilainya, tapi nanti ya nilainya akan kita cari di pembahasan berikutnya ya. Ini salah satu, ini sudah kita bahas tadi ya, mencari buah dan duku tadi ya. Jadi saya lewat saja, ini pembahasannya sudah jelas ya, sudah kita dapatkan tadi. Nah, ada hal yang perlu kalian perhatikan ya, sama dengan pembahasan tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode grafis itu ada persoalan maksimum dan minimum ya. Persoalan maksimum itu fungsi tujuannya Z maksimumkan dengan suatu nilai ya. Pembatasnya kecenderungannya seperti ini yang tadi saya jelaskan ya, ini lebih kecil sama dengan. Kalau minimum ya, kecenderungannya tandanya lebih besar sama dengan. Tapi saya tekankan sekali lagi, tidak menutup kemungkinan tanda-tanda seperti ini bisa saja dalam satu soal bercampur ya. Tapi kebanyakan, saya katakan ya, kebanyakan mempunyai tanda yang spesifik. Kalau minimum tandanya lebih besar, tanda pembatasnya atau dalam constraint-nya, sedangkan kalau maksimum tandanya lebih kecil ya untuk pembatasnya. Kalian perhatikan ya, boleh kalian perhatikan di beberapa literatur yang kalian buka atau file yang saya berikan pada kalian kemarin, silahkan dibuka-buka dan lihat itunya ya, keteraturannya. Misal di sini ada soal ya, Z sama dengan 5X1 ditambah 10X2. Kalau kita mau buat garis tangan, nah ini saya ingin menekankan garis tangan ya. Kalau kita ingin menekan garis tangan, maka garis tangan itu bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan nilai konstantanya 5 dikali 10. Dapatnya berapa? 50. Baru kita pakai pemisalan ya. X1 sama dengan 0, X2 nya berapa ya dari soal itu? Oh, dapat 5. X2 nya sama dengan 0. Berapa X1 nya ya? Oh, dapatnya 10. Ya, silakan nanti dicoba. Sehingga garis putus-putus ini berhubungan dengan 0,5 dan 10,0 ya. Kita tarik garisnya
garis putus-putus. Ini garis tangan nih, ya. Jadi pada waktu kita mencari nilai fungsi tujuannya maksimum misalnya, maka garis tangannya kita geser kemana arahnya? Kita geser ke arah kanan atau ke arah atas, ya. Kalau dia nilainya minimum untuk fungsi tujuannya, maka kita geser ke arah bawah atau ke arah kiri. Oke ya. Nah, kemudian semua hal-hal ini silakan dicoba atau kalian coba pada soal-soal kita. Nanti di akhir pertemuan ini ada tugas yang akan saya berikan, ada 2 tugas. Silakan nanti diselesaikan, ya. Coba diselesaikan. Nah, demikian juga pada waktu kita misalnya kita punya daerah arsiran seperti ini nih, arsirannya nih ya. Daerah arsiran. Ya. Kalau arsiran, untuk daerah arsiran biasanya untuk persoalan minimum arsiran itu gini nih, pembatasnya tuh, ya. Titik arsirannya seperti ini. Ini kebanyakan gitu. Jadi pada waktu dia mencari nilai minimum, maka digeser ke arah kiri, maka yang terjauh, yang terkena di titik potong itulah ya yang kita sebut sebagai nilai minimumnya, ya, nilai minimumnya. Apakah di titik ini, apakah di titik ini, apakah di titik ini, itu semua tergantung apa? Semua tergantung dari pergeseran garis tangan, gitu ya. Tetapi pada waktu kita menggeser untuk daerah maksimum, misalnya warna kuning, ya, kita dapat garis tangannya, kemudian kita geser, maka kita geser ke arah atas atau ke arah kanan, maka titik potong terjauh lah yang kita jadikan nilai maksimumnya atau nilai optimalnya, gitu ya. Nah, pembahasannya bisa macam-macam, saya katakan tadi, ya. Sehingga kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus yang berbeda, ya, rata-rata kalau ini kan kasusnya masih mudah ya, karena 2 variabel. Kemudian nanti kita geser, yang pasti adalah kalian sudah kenal ada yang kita sebut sebagai daerah visible, bagaimana cara mengarsir suatu garis pembatas, apakah tandanya besar atau lebih kecil, bagaimana cara menentukan garis tangan, ya, untuk daerah minimum atau daerah maksimum. Ya, ini banyak ini ya, banyak kasus ya yang saya berikan. Nah, kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang berasal dari soal sebelumnya. Ya, ini tadi sama nih dengan tadi ya. Ini sama dengan tadi nih, ya. Berasal dari kasus sebelumnya, ini saya lewat saja. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting ini, ya, walaupun tadi sudah juga saya bahas, ya, untuk menyatakan pergeseran, untuk menyatakan arah arsiran, ya, untuk menyatakan garis tangan, apakah dia minimum ataupun dia maksimum. Ya, ini kita cek satu contoh soal terakhir, ya. Kita cek satu contoh soal terakhir. Nanti setelah itu saya akan kasih tugas, ya. Nomor 1, persamaan ini berarti, kalau nomor 1 ini berarti dari soal ya, dari soal di bab itu. Persamaan tematis suatu program linear adalah sebagai berikut. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan pembatas 4x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 60. 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 430. X1 dan X2 nya dicari oleh kita. Nah, ini ya, beda ya. Ini formulnya udah ada. Sekarang kita bebas mau mencarinya, apa mau pakai grafis, apakah mau pakai substitusi eliminasi. Nah, kalau saya jelaskan dengan cara semuanya, ya. Nah, sehingga pada waktu kita mau menyelesaikan soal ini, kita buat dulu sumbu apa? Sumbu X1 dan X2. Setelah itu kita buat bagaimana arsirannya untuk garis pembatas. Misalnya yang pertama, ya, yang lebih kecil sama dengan 60 ini kita cari. Kalau X1 nya 0, X2 nya berapa ya? X2 nya adalah 0,12. Di mana dia? Oh, ada di sini nih, 0,12. Satu lagi ada di mana? Kalau X2 nya 0, X1 nya 15. Oh, ada di sini. Tarik garis oleh kita 12 dengan 15, ya. Setelah kita tarik garis,
apa yang kita lakukan? Kita lihat arsirannya. Oh, arsirannya lebih kecil sama dengan, berarti arsirannya kemana arahnya? Ke arah kiri atau ke arah bawah, gitu ya. Kita arsir oleh kita. Kemudian pembatas yang kedua, yang lebih kecil sama dengan 30 ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau X1 nya sama dengan 0, X2 nya sama 15, kita dapatkan nilainya 0,15 dan 15,0. Maka ini kita dapatkan nih 15 ya. Nah, kemana arsirannya? Arsirannya ke arah kiri atau ke arah bawah. Nah, sehingga yang kita sebut daerah visible itu adalah daerah di mana semua arsiran ada. Ya. Jadi kalau ini ada 4 pembatas, persamaan 1, persamaan 2, X1 positif, X2 positif, itu pun pembatas, maka ada 4 arsiran. Maka di sini ada 4 arsiran nih, bentuk segitiga yang warna kuning ya. Nah, maka daerah ini yang kita sebut sebagai daerah visible. Daerah visible itu apa? Daerah visible itu adalah daerah yang memungkinkan memiliki hasil nilai optimal. Ya. Tapi masih tanda kutip, kita belum tahu yang mana yang paling optimal. Artinya daerah ini adalah daerah yang memungkinkan. Nah, supaya yakin, maka kita pakai garis tangan, yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Konstantanya kita kalikan, maka kita dapatkan 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. Ini cara mendapatkan garis tangan ya. Maka dengan cara pemisalan ya, kita dapatkan X1 nya 2, X2 nya 3. Maka kita cari di sini 2 dengan 3. Ini ya, 2 dengan 3. Jangan lupa, ini bentuk skala. Jadi pada waktu kita geser ke arah kanan atau ke arah atas, maka titik terjauhnya lah yang akan kita dapatkan. Pak, bagaimana kalau saya mau tidak pakai garis tangan tapi saya pakai coba-coba, Pak? Semua titik ini saya coba 0,12 dengan 15,0. Boleh saja, ini seperti ini kita coba ya. Kalau 0,12 kita dapat hasilnya 3 dikali 0 ditambah 2 kali 12 dapat 24. Kalau 15,0 saya dapatkan 3 kali 15 ditambah 2 kali 0 45. Oh, ternyata dengan cara coba-coba kita ketahui titik ini adalah titik yang optimal. Bagaimana kalau cara pakai grafis? Kita geser garis tangannya ke arah kanan. Ternyata betul kalau ke arah kanan. Maka titik potong terjauh itu akan ketemu di mana? Akan ketemu di sini nih, di 15. Ya. Maka inilah yang kita sebut sebagai nilai paling maksimum. Gitu ya. Nah, saya harapkan kalian sudah paham apa yang dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Nah, bagaimana guys? Ya, pembahasan program linear yang dibahas dengan menggunakan banyak contoh soal, dengan menggunakan metode grafis, dan juga menggunakan metode substitusi eliminasi. Minggu depan akan dilanjutkan dengan pembahasan metode simplex. Nah guys, yang suka dengan konten ini silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.